Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dude Zahran. Saya berasal dari SMP Islam Al-Azhar 42 Sumarekon, Bandung. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Rahasia Perpustakaan di Tepi Citarum. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang dialiri sungai Citarum, hiduplah seorang siswa SMP bernama Bintang. Ia tinggal tidak terlalu jauh dari kota Bandung, kota yang biasanya disebut sebagai kota kembang. Dari kejauhan, jika cuaca cerah, ia dapat melihat siluet Gunung Tangkuban Perahu yang berdiri megah. Bintang merupakan anak yang baik, tapi dia memiliki satu kebiasaan buruk, yaitu ia hanya akan belajar ketika akan menghadapi ujian. Menurutnya, belajar setiap hari itu membosankan, juga melelahkan. Sepulang sekolah juga, ia lebih senang untuk menonton televisi atau bermain game bersama teman-temannya. Suatu hari, nilai matematika Bintang turun drastis. Ia merasa kecewa, tapi ia juga bingung. Ia tidak tahu harus memperbaikinya dari mana. Di sore hari, dengan langkah gontai, ia pergi menyusuri tepi sungai Citarum. Dan di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah bangunan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atas pintunya tertulis Perpustakaan Cahaya Pasundan. Kayaknya aku gak pernah lihat ini di sini deh. Gumam Bintang heran. Rasa penasarannya membuat ia ingin segera memasuki bangunan tersebut. Perlahan, ia pun masuk. Ia melihat banyak sekali rak-rak kayu yang dipenuhi oleh buku. Tapi ada satu hal yang membuat Bintang terkejut, yaitu ada seorang kakek tua yang sedang duduk di balik meja. Selamat datang, Bintang. Sapa kakek itu. Bintang pun terkejut. Kakek tahu nama saya? Kakek tahu dari mana? Kakek itu pun tersenyum lalu menjawab, anak yang sedang mencari-cari ilmu pasti akan selalu terlihat dari sorot matanya, Bintang. Bintang pun menggaruk kepala. Kayaknya aku gak yakin deh kayak lagi nyari cahaya ilmu. Soalnya menurut aku aja belajar tuh bosenin. Terus nilai aku juga turun drastis. Aku gak pantas disebut kayak gitu. Kakek itu pun bangkit dari duduknya lalu mengambil sebuah buku tebal bergambarkan pegunungan Jawa Barat. Bintang, apakah kau tahu sejak dahulu kala air di Sungai Citarum selalu mengalir dari hulu ke hilir?
kemana jalan, apapun rintangannya. Begitu pula dengan belajar Bintang. Ia harus mengalir laksana air di sungai tersebut. Kakek itu pun membuka buku tersebut dan dalam sekejap buku tersebut mulai bersinar. Bintang merasa tubuhnya menjadi ringan dan seakan-akan terbawakan ke dalam sebuah cerita. Ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di laboratorium modern yang ada di Bandung. Ia melihat dirinya sendiri sedang menciptakan sebuah alat, yaitu alat pembersih sungai Citarum. Ia sangat kagum dan juga bertanya-tanya, apakah itu akan terjadi? Buku ajaib itu pun menjawab, itu akan terjadi Bintang jika kamu sungguh-sungguh belajar. Bintang pun kembali berdiri di perpustakaan. Ia terdiam. Jantungnya berdebar. Kek, apa yang tadi itu nyata, Kek? Kakek itu pun tersenyum bijak. Masa depan akan selalu nyata bagi mereka yang ingin berusaha Bintang. Belajar bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling rajin. Bintang pun teringat akan kebiasaannya yang menunda-nunda PR dan lebih memilih untuk bermain game bersama teman-temannya. Bintang pun memutuskan satu hal, yaitu ia meminjam satu buku dari perpustakaan tersebut. Di saat ia keluar, ia melihat cahaya matahari yang hampir terbenam. Dan di saat ia menoleh ke belakang, ia hanya melihat pepohonan dan jalan setapak. Perpustakaan itu benar-benar hilang. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Bintang sungguh-sungguh belajar. Ia mempelajari ulang pelajaran matematika dan mencatat pertanyaannya untuk ditanyakan kepada sang guru di esok hari. Beberapa bulan kemudian, nilai matematika Bintang meningkat pesat. Ia merasa senang dan juga sang guru memuji ketepanannya tersebut. Dan di suatu sore, ia kembali menyusuri tepi sungai Citarum. Ia tersenyum melihat aliran air yang terkena cahaya matahari. Terima kasih Perpustakaan Cahaya Pasundan. Bisiknya pelan. Walau perpustakaan itu tak pernah terlihat lagi, kini cahaya ilmu sudah menyala di dalam dirinya. Sejak saat itu, Bintang selalu mendapatkan nilai yang baik dan juga menjadi anak yang memiliki mimpi yang besar dan juga semangat belajar yang tak pernah padam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.